Kamu, jangan datang ke sini. Leluhur bayi darah itu luar biasa. Palsu. Semua palsu. Jika leluhur bayi darah itu nyata, akan menjadi masalah besar untuk menikamku. Ya, baiklah, aku akan memuaskanmu hari ini. Leluhur berdarah itu tersenyum. Dan apa yang membuat mata Muciyu hampir menatap adalah bahwa tanah malam abadi ini tidak hanya dapat mengubah leluhur berdarah dari bayi berdarah itu, tetapi bahkan pisau daging kaisar berdarah itu sangat nyata. Ledakan. Saat pisau jatuh, Muciyu sangat ketakutan hingga gemetaran. Pada saat itu, dia mengompol. Namun, yang membuat Muciyu salah adalah dia tampak melayang. Sudah berakhir. Ini akan menelan jiwanya. Muciyu merasa kakinya yang ringan terlepas dari tanah, seolah-olah jiwa telah muncul dari tubuh. Tetapi segera dia menemukan bahwa dia membeku di udara. Melihat ke bawah, sepertinya karena lengan leluhur berdarah itu terlalu pendek untuk mengangkatnya 3 kaki dari tanah. Wah, aku belum mencari jiwamu, dan bertanya berapa banyak hadiah yang dimiliki tuanmu. Sosok pendek yang sama, haus darah brutal yang sama, dan ini penuh dengan pertanyaan bercanda, sehingga Muciyu hanya merasa bahwa jiwa kembali ke tubuhnya, tetapi juga mengantarkan ketakutan yang tak terbatas. Ini adalah leluhur berdarah. Ketinggian ini. Nada arogan seperti itu, meminta hadiah dari tuannya. Kenapa? Aku bilang dia hidup dari tanah malam abadi, tidakkah kamu percaya? Muciyu terkejut, lalu melihat sosok yang bermandikan cahaya ilahi putih dan biru di sebelahnya. Dia sepertinya mengerti segalanya. Ledakan. Muciyu dilemparkan berat oleh leluhur berdarah, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini, hanya menghancurkan kepalanya seperti bawang putih. Terima kasih Tuan Bai. Terima kasih Tuan Bai atas penyelamatanmu. Terima kasih Tuan Bai. Leluhur berdarah dengan senyum menyeringai, menginjak kepalanya dan membenamkan wajah Muciyu di tanah. Terima kasih saja kepada Tuan Bai. Apakah menurut Anda Lao Su terlalu baik untuk Anda? Muciyu gemetar seluruh. Sosok ini, tidak mungkin salah, adalah putra legendaris Baize. Dan orang yang menginjak kepalanya saat ini adalah leluhur bayi berdarah yang sangat ganas. Bukan ilusi, tapi kenyataan. Hal ini membuat Muciyu kaget sekaligus ketakutan. Jika leluhur bayi berdarah itu tidak bisa memberitahu hadiah dari tuannya, Muciyu benar-benar curiga bahwa dia kebetulan bertemu dengan putra Baize. Tapi kata-kata leluhur berdarah membuat Muciyu mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Tapi, putra Baize ada di sisinya. Ini membuat Muciyu sangat gembira, tetapi pada saat yang sama dia merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Memikirkan tentang beberapa hari terakhir, dia tampaknya telah mengambil leluhur bayi berdarah lebih dari sekali, dan juga menendang pantatnya, mengklaim bahwa dia akan menjadi yang pertama menjadi umpan meriam. Muciyu gemetar, samar-samar memohon belas kasihan datang dari bawah kaki leluhur bayi darah. Terima kasih leluhur karena tidak membunuh. Leluhur berdarah itu menyeringai, kamu sopan, di mana hadiah tuanmu dan di mana menyembuhkan lukamu? Ceritakan secara spesifik, leluhur, aku akan memberimu yang bahagia. Muciyu tercengang, dia tahu bahwa leluhur bayi darah tidak bercanda. Untungnya, pada saat ini, Muciyu sepertinya mendengar Bai Guanxing buang air kecil. Oke, apa yang kamu lakukan untuk menakutinya? Tuan, ini salah Anda. Anda mengatakan bahwa Anda menghormati surga. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang adalah surga. Tentu saja saya harus menggertak yang lebih lemah dari saya untuk menunjukkan caranya. Kuat aku. Qin Yichan hanya merasa bahwa leluhur berdarah itu tajam. Dan sepertinya bahkan dia tidak bisa menyangkalnya. Karena aturan operasi di dunia ini benar-benar ikan besar memakan ikan kecil, tidak bisa dikatakan bahwa ikan kecil bisa memakan ikan besar. Maka kamu akan menjadi vegetarian mulai sekarang. Bai Guanxing memutar matanya dan menendang kaki leluhur bayi berdarah menginjak kepala Muciyu. Dan kamu, bangun, jangan tangkap umpan meriam di masa depan. Lagi pula, tidak setiap kali kamu bisa bertemu kami. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas dermawan penyelamat hidup Anda. Pada saat ini, Muciyu memiliki sedikit kesombongan dari murid besar Istana Kayu. Leluhur bayi darah kunci benar. Ikan besar memakan ikan kecil. Istana Kayunya masih merupakan kekuatan besar di dunia. Tetapi bahkan jika itu adalah dua leluhur dari Istana 10 Sing, leluhur bayi berdarah mungkin tidak dapat menyelamatkan muka. Muciyu tidak bangun dengan tergesa-gesa. Ketika Muciyu mengangkat kepalanya, hanya 4 atau 5 orang dari sekolah yang sama ditemukan di sampingnya. Dan mereka berlari dengan cara yang memalukan. Mereka semua menundukkan kepala dan berterima kasih padanya ketika dia melihat keajaiban Putra Baize. Tapi yang membuat kengerian Muciyu ragu-ragu adalah bahwa Putra Baize menyelamatkan mereka. Tetapi masih ada malam yang gelap di sekitar mereka. Dan hanya ada segelintir orang yang bisa berjalan ke Tuan Bai dari malam yang sama. Pintu. Bagaimana dengan saudara Li dan mereka? Tidak, bukankah mereka semua akan mati? Menghina wajah Muciyu yang penuh dengan kengerian dan kesedihan. Leluhur bayi berdarah itu berteriak di sampingnya. Kalian masih bisa selamat dari beberapa orang ini.
Apakah itu sudah melawan langit? Leluhur berdarah itu benar. Mu Qiyu juga tahu bahwa dia telah mengambil Grand Canal, dan menangkap umpan meriam, dan bahkan menangkap putra Baize. Kuncinya untungnya adalah Tuan Bai memiliki temperamen yang baik, atau dia punya rencana lain. Jika tidak, saat dia mengambil leluhur bayi darah di Yong Yecheng, dia akan mati dan tidak bisa mati lagi. Aku sudah bilang sejak lama bahwa kamu masih ingin keluar dan mencari kesempatan untuk jenis sampahmu. Belum lagi bertemu dengan kami. Ini adalah kesempatan besar untukmu. Leluhur berdarah itu tidak sopan dari awal hingga akhir, dan dia ingin memarahi atau memarahinya. Dan Mu Qiyu tidak berani membantah sedikit pun pada saat ini. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, seperti ayam. Apa yang diajarkan leluhur adalah, terima kasih atas pelajarannya. Setelah leluhur berdarah itu memarahi beberapa kata, dia sangat senang, dan bahkan tertawa marah. Dia benar-benar tidak bermaksud mengajarinya. Berguna bagi Tuan Bai yang sederhana untuk menyimpan camilan sampah ini. Dia hanya bisa mengutuk beberapa kata-kata dan nikmatilah. Itu saja. Tanpa diduga, wajah Mu Qiyu sepertinya digunakan. Seolah-olah dia benar-benar ingat bahwa dia harus dipaksa untuk menghitung ketika dia keluar di masa depan. Dan dia tidak akan memprovokasi dia jika dia bisa memprovokasi dia atau tidak. Ini adalah. Pada saat ini, dia melihat Qin Yichen menggendong Putri Wen Qing di tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat Bai Guanxing memaku seorang murid dari istana bawah tanah ke tanah dengan senjata Kaisar Bihai. Gelombang turbulen di alat Kekaisaran Laut Biru tampaknya berada di bawah tekanan 10.000 beban. Sehingga sulit bagi murid istana bawah tanah untuk membebaskan diri. Murid istana di sini persis sama dengan yang dilihat Qin Yichen, dengan pupil abu-abu, rambut acak-acakan, dan gigi dan mulut seperti binatang buas yang ditangkap. Bai Guanxing tidak mengambil nyawanya, tetapi menekannya. Pada saat ini, murid istana-istana masih menggeliat di tanah, mencoba untuk menyingkirkan senjata Kekaisaran Bihai. Saudara muda Wang. Mu Qiyu sepertinya mengenal murid istana bawah tanah. Dia berseru, berlutut untuk mendekat, tetapi memikirkan sesuatu, dan mundur lagi dan lagi. Saudara muda Wang, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Tanda seru. Bagaimana dengan siswa lain? Dan si Su Fang, bukankah kamu benar-benar jatuh? Mu Qiyu melihat sekeliling, kecuali cahaya yang dipancarkan oleh putra Baize, masih sangat gelap dan mati, menelan segalanya. Dan orang yang ditekan oleh Kaisar Bihai sepertinya memberitahunya bahwa semua kengerian di malam yang gelap bukan ilusi.